Selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, saya Christine Angelia Kali. Saat ini saya akan mempresentasikan tugas KKIT dengan judul Dukungan Penyelenggaraan Sistem Kesehatan Nasional. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang proses penyelenggaraan SKN. Penyelenggaraan SKN menerapkan pendekatan kesisteman yang meliputi masukan, proses, luaran, dan lingkungan. Yang pertama ada masukan. Nah, masukan dalam SKN meliputi subsistem sumber daya manusia, subsistem pembiayaan kesehatan, dan subsistem sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan. Yang kedua ada proses. Proses dalam SKN meliputi subsistem upaya kesehatan, subsistem penelitian dan pengembangan kesehatan, subsistem pemberdayaan masyarakat, subsistem manajemen dan regulasi kesehatan. Yang ketiga ada luaran. Luaran dari SKN adalah terselenggaranya pembangunan kesehatan yang berhasil, guna dan berdaya guna, dan bermutu, merata, dan berkeadilan. Kemudian yang keempat atau yang terakhir ada lingkungan. Lingkungan SKN meliputi berbagai keadaan yang menyangkut ideologi, politik, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, baik nasional, regional maupun global, dan tingkat fisik atau alam yang berdampak terhadap pembangunan kesehatan. Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, wawasan Nusantara, dan ketahanan nasional merupakan landasan bagi penyelenggaraan SKN. Penyelenggaraan SKN memerlukan penerapan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergisme yang dinamis, baik antar pelaku, antar subsistem SKN, maupun dengan sistem serta subsistem lain di luar SKN. Penyelenggaraan SKN dilaksanakan secara bertahap, yaitu dalam 3 tahap. Yang pertama ada penetapan SKN. Penetapan SKN adalah untuk memperoleh kepastian hukum yang mengikat semua pihak. SKN perlu ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berbagai materi SKN yang terpilih dapat digunakan untuk penyusunan dan penetapan peraturan perundang-undangan pada tingkat kebijakan strategis, kebijakan manajerial, dan kebijakan teknis operasional. Yang kedua ada sosialisasi dan advokasi SKN. SKN perlu disosialisasikan dan diadvokasikan ke seluruh pelaku pembangunan kesehatan dan seluruh pemangku kepentingan kesehatan untuk memperoleh komitmen dan dukungan dari semua pihak. Sasaran sosialisasi dan advokasi SKN adalah semua penentu kebijakan, baik di pusat maupun daerah, baik di sektor publik maupun di sektor swasta. Kemudian yang ketiga ada fasilitasi pengembangan kebijakan kesehatan di daerah. Dalam pembangunan kesehatan di daerah perlu dikembangkan kebijakan kesehatan seperti rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, rencana strategi satuan kerja perangkat daerah yang penyelenggaraannya disesuaikan dengan kondisi kerangka SKN. Kemudian kita masuk pada poinnya yang ke B, yaitu tata penyelenggaraan sistem kesehatan nasional. Penyelenggaraan SKN harus memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan undang-undang kesehatan di daerah, perlu memperhatikan SKN dan peraturan daerah setempat. Secara operasional, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan harus dilaksanakan secara konsisten dengan tata pemerintahan yang baik atau good governance. Unsur dari tata pemerintahan yang baik meliputi partisipatif, berorientasi pada konsensus, efektif, efisien, inklusif, transparan, dan mengikuti kaidah hukum yang berlaku. Tata pemerintahan yang baik disertai regulasi pada ketujuh subsistem SKN merupakan langkah menuju kesinambungan pelaksanaan sistem kesehatan. Selain tata pemerintahan yang baik, pemerintahan juga harus konsisten dan konsekuen menggawai keputusan hukum masyarakat, swasta, dan organisasi bukan pemerintahan lainnya. Masyarakat madani dan seluruh sektor terkait
perlu secara jelas dan tegas diberikan peran pelaksanaan berbagai subsistem SKN. Pemerintah daerah dalam konteks desentralisasi perlu jelas dan tegas dalam memberikan arahan untuk pembangunan kesehatan di daerahnya. Kemudian yang ketiga ada penyelenggaraan sistem kesehatan nasional. Pemerintah daerah dan masyarakat termasuk swasta bertanggung jawab atas penyelenggaraan pembangunan kesehatan sesuai peran dan fungsinya masing-masing. Nah, di sini ada beberapa pelaku penyelenggaraan pembangunan kesehatan. Yang pertama, individu, keluarga, dan masyarakat yang meliputi tokoh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, media massa, organisasi profesi, akademisi, praktisi, serta masyarakat luas, termasuk swasta yang berperan dalam advokasi, pengawasan sosial, dan penyelenggaraan berbagai pelayanan kesehatan sesuai dengan bidang keahlian dan kemampuan masing-masing. Yang kedua, pemerintah dan pemerintah daerah berperan sebagai penanggung jawab, penggerak, pelaksana, dan pembina pembangunan kesehatan dalam lingkup wilayah kerja dan kewenangan masing-masing. Urusan kesehatan adalah urusan pemerintah yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah, provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten atau kota berkaitan dengan pelayanan dasar. Penyelenggaraan urusan kesehatan tersebut perlu berpedoman pada kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Yang ketiga ada badan legislatif di pusat dan perangkat pemerintahan daerah yang menjalankan fungsi legislatif yang berperan melakukan persetujuan anggaran dan pengawasan terhadap penyelenggaraan hukum dan mekanisme kementerian antara eksekutif dan legislatif. Yang keempat, badan yudikatif termasuk kepolisian dan kejaksaan dan kehakiman berperan menegakkan pelaksanaan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang kesehatan. Yang kelima, sektor swasta yang memiliki atau mengembangkan industri kesehatan seperti industri farmasi, alat-alat kesehatan, jamu, makanan kesehatan, asuransi kesehatan, dan industri pada umumnya. Industri pada umumnya berperan besar dalam memungut iuran dari para pekerja dan menambah iuran yang menjadi kewajiban. Yang kelima, lembaga pendidikan, baik pada tingkat sekolah dasar sampai tingkat perguruan tinggi, baik memiliki publik maupun swasta. D. Sumber daya penyelenggaraan sistem kesehatan nasional. Sistem kesehatan nasional merupakan pengelolaan kesehatan yang bekerja secara sinergis, harmonis, dan menunjukkan suatu tujuan. Pemerintahan wajib melakukan koordinasi agar semua subsistem dan semua pelaku berfungsi dan bekerja secara sinergis. Kepincangan pada salah satu subsistem atau pelaku akan mengganggu kerja SKN. Pelaku sistem informasi kesehatan sesuai perannya harus mampu secara cepat merespon dan menggunakan perkembangan teknologi informasi, baik untuk mengolah menyampaikan ke pelaku lain maupun kepada masyarakat nasional dan internasional. Pemerintah juga mengharuskan fasilitas pelayanan kesehatan publik maupun swasta untuk menyediakan informasi melalui situs yang mudah diakses dan terbuka sebagai cara untuk mendidik masyarakat. Persediaan pembiayaan kesehatan dalam jumlah yang memadai, teralokasi secara adil, merata dan termanfaatkan secara berhasil dan berdaya guna sangat penting dalam pembangunan kesehatan. Untuk menjamin kesinambungan subsistem upaya kesehatan, maka dukungan masukan informasi kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan, serta pendanaan harus selalu tersedia dalam jumlah yang memadai. Kualitas pelayanan harus selalu memenuhi standar yang ditetapkan agar setiap pengguna pelayanan kesehatan merasa puas dan memperoleh manfaat pelayanan kesehatan. Dengan kualitas dan kepuasan pengguna yang tinggi, maka akan timbul kemauan masyarakat sebagai pengguna untuk berkontribusi dalam bentuk dana, pemikiran, maupun tenaga. Kementerian Kesehatan melakukan koordinasi dengan lintas urusan sebagai lembaga penelitian dan pengembangan lainnya
maupun instansi kesehatan di daerah untuk mendukung, memberikan insentif, dan memfasilitasi berbagai penelitian dan pengembangan di dalam negeri guna tersedianya sediaan farmasi dan alat kesehatan, serta sistem pengelolaan yang baik dan bermutu. Kemudian yang kelima ada kerjasama internasional. SKN merupakan sebagian dari sistem nasional, maka wajib berperan aktif sesuai dengan bidangnya guna mewujudkan tujuan SKN. Kewajiban berbagai urusan mencakup pemenuhan logistik yang diperlukan sebagai masukan dalam SKN, pemenuhan sumber daya manusia dengan kompetensi yang sesuai, penyediaan insentif finansial dan non-finansial, koordinasi penyelenggaraan, pengurangan bahan-bahan ataupun kondisi yang dapat menimbulkan risiko kesehatan, dan peran lainnya yang berkembang sesuai perubahan lingkungan yang strategis. Para pelaku SKN wajib berperan aktif di lingkungan internasional untuk mewujudkan kepemimpinan Indonesia di dunia internasional guna menghasilkan kebijakan yang kondusif bagi pengembangan SKN. Peran Indonesia dalam upaya mereformasi World Health Organization atau WHO perlu terus dilakukan agar transparansi dan keadilan dari organisasi internasional tersebut dapat tercapai. Dana internasional yang tersedia yang tidak mengikat dan dapat secara sinergis meningkatkan kinerja SKN perlu dimanfaatkan dengan baik. Setiap intervensi internasional dalam jangka pendek atau jangka panjang yang dapat merugikan SKN wajib dicegah oleh setiap pemangku kepentingan. Baik, demikian hasil presentasi yang bisa saya berikan. Semoga materi yang saya sampaikan kepada teman-teman semua dapat menambah wawasan dan pengertian untuk teman-teman semua. Terima kasih, selamat siang dan shalom.